sudah palsu. Mungkin bahasa kerennya aspal lah. Asli menurut mereka, palsu menurut kita aspal. KW entah KW berapa salah. Mungkin KW 9 kayaknya. Islam pun telah menyumbangkan pengaruhnya pada abad pertengahan Eropa. Kalau dalam bahasa anti peradaban kita Al-Qurun Al-Wusta ya. Eropa dengan menyebarkan unsur-unsur penting ilmu pengetahuan. Nah, ini perlu antum catat nih. Dan sains dan teknologi. Akan tetapi perkembangan pengaruh Islam dalam bidang-bidang ini kemudian diperoleh semula niscaya menuturi bawaan jiwa Eropa. Artinya Islam pernah diberikan cahaya ke sana. Tapi sama mereka kemudian diutak-atik gitu begitu. Ini kok jangan nampakin lah Islamnya. Nanti kita berutang budi kepada mereka. Saya punya buku punya orang barat warna biru. Saya kutip di buku saya di Wiki Peradaban karena saya punya bukunya. Di sebelum akhir dia mengatakan kita berutang kepada Islam dan sampai kapanpun kita tidak pernah bisa membayarkan hutang. Ini penulis yang jujur nih, jujur kali dia. Karena di Andalusia kita nggak bisa pernah mendapatkan istana sehebat Alhambra. Nggak bisa, itu hanya orang Islam yang bisa membuatnya. Bisa buat dari kepala singa muncul air, misalnya air mancur. Orang itu nggak bisa buat gitu. Taunya mereka buat patung Pulgar karena mereka ambil dari unsur-unsur Yunani, unsur-unsur di Romawi segala macam. Hukumnya dari Romawi, seninya dari Yunani. Ya rosak lah. Jadi bahasa namanya gitu, rosak. Nggak bisa itu dipertahankan lagi. Makanya menurut Syekh Al-Qardawi, Al-Islam hadaratul qad. Islam adalah peradaban masa depan. Kita harus meyakini karena lagi rapuh nih peradaban barat itu lagi hancur lebur. Jangan lihat teknologi ya, itu bagian kecil dari peradaban. Jangan lihat itu, seolah-olah kita di bawah enggak. Saya baru selesai baca buku tentang kaifanan hadu bil Quran, bagaimana kita bangkit bil Quran. Memang dari dulu kita nggak pernah bisa menang dengan teknologi. Dari dulu itu. Nah, nanhad bil Quran karena itu sumber iman dan hidayah. Jadi kita jangan minder, kita nggak bisa menciptakan yang gitu. Kita harus minder karena kita kemenangan kita nggak di situ. Sampai kapanpun dikejar kita nggak akan bisa mengalahkan itu. Jadi karena kita sudah yakin bahwasanya ketika kita kuat secara iman lah baru kita menang. Perang Hunain itu kita membuat kita bangga dengan jumlah kita, KO kok. Perang Hunain KO. Perang Badar menang. Sebut KO. Badar menang. Itu perang Ahzab, itu perang partai. Semua partai menyerang Islam, menang. Karena kondisi iman lagi oke. Perang Mu'tah juga begitu. Sampai salah satu jenderalnya mungkin sama Rasulullah minta tambahan pasukan gitu kan. Bukankah ini yang kita cari? Kalau kita kalah kita selesai, kalau kita menang kita juga pernah dapat kemenangan. Ngapain kita balik? Ngapain kita kirim surat minta bantuan? Padahal jumlahnya sedikit. Makanya yang bikin kita menang itu memang bukan teknologi, bukan banyak jumlah senjata segala macam. Keimanan kita, begitu kita KO dari segi keimanan, seperti sekarang ini KO lah. Apa nggak bisa? Iyan surukumullahu fala ghaliba lakum. Surah Al-Imran ayat 60. Kalau kalian ditolong oleh Allah nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Iya hidulukum. Cuman bagi yang suruh kumimpah. Tapi kalau sudah dimuliakan oleh Allah, siapa yang bisa memuliakan menolong lagi? Nggak ada lagi. Apa boleh bikin? Yang begitu, itu sudah Tuhan begitu. Makanya kita jangan minder, nggak bisa buat tank, nggak apa-apa. Kita beli aja tank orang itu, balik untuk nyerang orang itu kan. Baik. Berikutnya, dalam bidang-bidang tadi ya, sains, teknologi, perolehan ini telah menjelmakan sifat-sifatnya seperti yang dibayangkan oleh bangsa-bangsa Amerika dan Rusia. Jadi teknologi itu sampai sekarang yang menguasai. Dulunya adalah Amerika dan Rusia, makanya terjadi perang dingin dulu itu. Rusia bukan hebat itu, tapi sebelum Rusia kan nanti Uni Soviet. Semua terakhir karena dia Uni Soviet menyatukan negara-negara kecil, berantem sama mereka, pisah Chechnya, gitu-gitu lah modelnya itu. Dan sekarang itu justru Chechnya makin kuat, Islamnya makin ini. Bosnia diserang habis. Kalau
Kalau dalam bahasa Arabnya kan Al-Bosna wal Hersek, Bosnia Herzegovina itu dihabisi luar biasa. Sekarang pelan-pelan bangun lagi. Jadi yang sekarang lagi kira-kira bintangnya sekarang itu kan masih Amerika, polisi dunianya masih dia. Tapi dia sedang takut kepada Cina. Nah, terciptakanlah corona, kira-kira begitu ya. Jadi unsur politiknya terlalu dalam sekali. Mana-mana pakai masker, buat lah kalau nggak tangkap polisi. Jadi di bidang-bidang sains dan teknologi itulah yang menjelma sekarang dalam bentuk negara superpower. Tapi dasarnya jangan lupa itu Islam. Itu yang pernah saya share di status ya saya itu yang menciptakan apa itu zamannya Turki Utsmani. Robot Turki Utsmani yang menciptakan. Sayangnya kan kalau sudah meninggal yang menemukannya itu, penerusnya nggak sanggup melanjutkannya. Karena kita sering bilang wala yamutu wala yahya. Tidak bermutu karena nggak ada biaya. Susah kalau udah gitu udah repot itu lah. Nggak bisa hidup kita. Begitu selesai yang menemukannya, ada biaya kita. Nggak ada, sudah la yamut. Ada mutunya habis. Maka sesungguhnya kebudayaan Barat itu berteraskan dasar falsafah dan bukan itu dia. Makanya timbul kata-kata kalau kita meninggalkan agama kita hancur. Kalau Eropa meninggalkan agama mereka maju. Masa kita mau ikut-ikutan dengan mereka? Mungkin kalau antum baca perang Qadisiyah ketika Sayyidina Umar ngasih pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan luar biasa. Innakum tunsuruna ala aduikum bi ta'atillah wa maksiyatihim lah. Gitu kan? Kalian bisa menang mengalahkan musuh kan karena kalian taat kepada Allah dan mereka bermaksiat kepada Allah. Fa idza asaitumu tasawaitum. Kalau kalian sama juga bermaksiat kepada dia, apa bedanya kalian dengan orang kafir itu? Jadi memang kita nggak akan bisa menang dengan yang kita bayangkan sekarang. Kayaknya cocok tuh kalau kita ciptakan nuklir. Wah. Emang kemarin orang China itu perang pakai nuklir. Ini enggak itu. Pakai harta yang mereka rampas dari mereka, kemudian senjata yang lawan terakhir Rusia nyerah. Udah akan merdeka kayak begitu. Daripada capek kali yang lawan orang ini kira-kira begitu kan. Udah merdeka aja kalian gitu. Akhirnya merdeka. Belanda aja nggak sanggup melawan orang Holland ya, melawan orang Indonesia ya, padahal dengan bambu runcing ya, luar biasa itu. Tapi kata sebagian yang lain, ya karena dengan bambu runcing itu tidak 350 tahun, coba dengan senjata kan 3 tahun setengah. Jadi kalau orang yang ingin menghibur diri, bayangkan dengan bambu runcing itu bisa menang. Tapi lama menangnya bro, 3 abad setengah. Kalau dengan nuklir kan bisa 3 tahun setengah kita korting diskon. Nah, tapi karena menghibur diri ya menghibur ya. Ya masa udah senjata kalah, masa logika kalah juga, janganlah. Minimal bisa apologi kan, bisa berhujah lah gitu kan. Karena inilah tiada terdapat dalam jiwa pengalaman mereka itu beragama sesuatu ketetapan mengenai keyakinan. Maka teori sains dan berbentuk mereka apa sih? Sains itu hanya untuk menemukan kebenaran, bukan keyakinan. Kan kacau itu. Tapi benar bagi mereka, nanti ketemu lagi teori falsifikasi ini. Ini betul ya? Belum tentu kata mereka. Nanti ketemu penemuan baru, kayaknya salah ini. Dalam Islam ilmu itu identik dengan keyakinan. Yang nggak meyakinkan bukan ilmu. Itu perlu hati-hati. Kalau bagi mereka enggak, kita capek-capek ini bro, kita hanya mencari udah betul nggak nih secara sains. Kalau secara agama nggak meyakinkan, nggak peduli, yang penting di akal kita kayaknya udah betul nih. Maka di sini pengalaman mereka itu beragama sesuatu ketetapan mengenai keyakinan. Mereka hanya menegaskan dasar teori, yaitu ilmu pengetahuan atau hasil akal nazari, teori ya, nazari yang berlandaskan dugaan dan sangkaan-sangkaan dan penorakan akal jasmani yang mungkin benar atau tidak benar. Makanya trial and error. Jadi bagi mereka itu, kalau istilah filsafat Hegel, Hegelian, itu ada ongoing proses.
kebenaran ini masih proses. Jangan-jangan datang nih penemuan baru yang menyalahkan itu. Jadi nggak ada yang pasti bagi barat itu. Nah, hati-hati, makanya yang belajar filsafat barat kadang-kadang kita tak kuat di filsafat Islam, kemudian mulailah kemudian mengatakan karena filsafat itu menyesatkan. Lu enggak, ente yang sesat. Karena dasarnya iya. Karena dasarnya enggak kuat. Bilang kebenaran relatif. Yang Ustaz Kamal tadi itu kebenaran relatif, kadang yang mutlak adalah firman Allah. Jadi selagi lagi bagi manusia kayak Ibnu Katsir, penafsirannya itu relatif. Yang dari At-Tabari. Makanya kalau orang dijual debat di TV, lucu-lucu pokoknya. Itu pendapat siapa? Ibnu Katsir. Ya saya juga punya pendapat. Loh, Anda ini siapa kan? Kalau dia bisa pendapat, dia bisa juga. Aduh. Yang dosen-dosen yang beginilah yang perlu di counter pemikiran. Diambil jenggot. Jadi mungkin benar, mungkin tidak. Itu bahaya kalau sudah ilmu begitu itu. Maka dari itu dasar ilmu yang demikian dan sikap hidup yang menjadi akibatnya tiadalah akan dapat membawa kepada keyakinan. Menurut Ustadz, udah betul yang Ustadz bilang itu. Ya gini ya, sebenarnya bisa salah sih. Ini belajar sama Ustadz, nggak yakin dong. Ya, itulah kira-kira. Saya pun nggak yakin yang dia sampaikan ini. Ternyata enggak nih. Wah kalau udah kayak gitu, kacau guru begitu tuh. Kalau zaman Imam Ghazali mungkin ditempeleng itu. Para rektor banyak dipecat sama dia itu. Zaman beliau ya, masih hidup sekarang, wah mungkin udah digaploh itu. Apalagi dosen-dosen yang baru tamat kemudian petantang petenteng, mungkin udah pecat tuh. Langsung dibuat apa namanya itu? Istilah PNS mutasi ya. Mutasi ya dari UIN ke STIP misalnya. Supaya belajar dulu apa itu filsafat Islam. Kalau dari dosen lagi. Jangan ada yang lain pula ini. Biar kami depan dia ikut kemari. Bisa betul pemikirannya itu. Meskipun agama Kristen telah mencoba berdaya usaha, ini bahasa Malaysia bertindih-tindih ya. Mencoba berdaya usaha, menitik beratkan masalah keyakinan mengenai Tuhan, akhirat, dan akidah-akidah asasi agama seperti yang tersebut. Namun cinta melulu kepada kekuasaan dunia yang melahirkannya telah memaksa agama itu mengindahkan serta melayani bisik pujukan hasrat duniawi tua. Syahwat, dominasi syahwat. Di antara aliran syahwat itu kan akal. Kalau di dalam bahasa Quran itu itulah al-hawa. Itu masuk ke situ. Jadi ketika manittakhadha ilahahu hawa itu ke situ. Makanya mereka itu menuhankan pikiran. Makanya mereka menolak metafisika. Tuhan nggak jelas. Pokoknya kita harus empirik. Kalau yang abstrak, jangan-jangan nggak ada. Gitu. Mereka yang empirik aja. Maka nanti ada aliran namanya empirisisme yang filsafat barat. Jadi yang nampak, yang bisa diteliti, itulah yang bisa dianggap sebagai sumber pengetahuan. Makanya yang kalau dalam filsafat Islam atau ilmu kalam atau dalam banyak yang dibahas dalam usul fikih, teori ilmu itu ada al-yakin, ada asyak, ada al-waham, itu nggak masuk sama mereka. Mahwal wahmu, mahwal ilmu, mahwal syakku, mahwal dhanu, itu nggak masuk. Kita masalah zon aja bisa berbagi maknanya kan, bisa mendekati keyakinan atau yakin benar atau dugaan. Nanti ada lagi al-miraq, balhum fi syakkin yal'abun, itu syak itu bisa roid, nanti bisa larinya ke dolalah. Sama ba'dal haqqi ila dolal dalam surah Yunus itu ya. Tidak ada setelah kebenaran itu hak kecuali dolal. Jadi yang kita anut sekarang ini hak, mereka dolal. Jadi tidak ada nisfu dolal Ustaz, nisfu hak. Ba'dal haqqi ila dolal udah selesai itu dah. Enggak ada. Nah, anak nisfakot saat anak dolar, nisfu anak itu hak. Jadi ngapain Rasul mengajarkan Allahumma arinal haqqa sudah tiba, wa arinal batila. Itu bahaya.
semuanya dari akal. Dan itu yang merusakkannya adalah duniawi. Dan dalam sejarah perkembangan di Eropa, dari zaman Konstantin, namanya Kaisar Konstantin itu di Romawi, terus hingga ke zaman sesudah terbitnya Islam, datangnya Islam, ketua-ketua gereja Kristen senantiasa berusaha untuk merebut kekuasaan duniawi. Ini politik lagi nih. Makanya wajarlah Ibu Supari kembali berbicara. Ada yang kejarnya adalah jangan sampai ada yang membongkar bahwasannya sebagian yang kita beritakan tentang virus itu adalah hoax. Wah, itu kacau. Supaya obat kita laku. Hati ya. Luar biasa jualan obatnya. Baik. Sambil meniru-niru cara hidup serta adat istiadat keagungan golongan raja-raja dan sistem feodalnya. Mungkin antum pernah tahu siapa yang menasihati Sayyidina Umar ketika memakai baju apa itu? Baju karena ingin menghadapi penguasa. Apa? Persia atau apa? Baju marah dia. Ini baju yang tambalanku itu katanya. Coba gini. Kita menghadapi ini penguasa Eropa kayak begitu kan, Romawi, Persia harus gagah tuh. Tak ada tuh. Kembali kan tambalan saya 12 gitu. Sampai dihitung sama orang tamu itu. 12. Ini pemimpin palsu ini. Kabarnya kan tambalan dia 12. Jadi musuhnya bisa menghitung tambalan baju Sayyidina Umar kayak gitu. Terus satu lagi Pak Ketian, ini satu lagi bro. Pas 12 ya kan? Pas 12 ya, berarti betul. Nah, ini. Makanya pemimpin yang harus kita segani nih. Kita koyak dikit ganti. Apalagi santri ya kan, jatuh sedikit, hilang. Loh, ini jemuran masih belum kau ambil loh, kau bilang hilang. Aduh, ya gitu-gitu susah itu. Duniawi itu, duniawi. Feodal tuh. Dunia. Iya. Dunia. Oh, iya.